Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata ini dia penyebab kamu selalu dimanfaatkan oleh mereka. Mari kita cari tahu energi dari dirimu, di mana kamu mungkin bingung ya kenapa ada orang atau beberapa orang yang selalu saja memanfaatkan kebaikan kamu ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya. Sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu ingin request readingan dengan tema tertentu, maka kamu bisa klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator ya guys ya. Maka kamu bisa request tema readingan tertentu sesuai maunya kamu atau sesuai dengan keinginanmu. Oke, di sini kita lihat energi dari dirimu. Nah, ternyata ini dia penyebab kamu selalu dimanfaatkan oleh mereka. Iya, di sini ada Ace of Cups, ada the Emperor, ada Ten of Swords, ada Six of Swords, ada Five of Wands, ada Ace of Pentacles, ada Two of Cups, and ada Seven of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Ternyata ini dia penyebab kamu selalu dimanfaatkan oleh mereka ya guys ya. Oke, sini ada Ace of Cups ya guys ya, dimana kamu ini ya dimanfaatkan oleh mereka itu disebabkan karena kamu ini orangnya sangat berperasaan ya, dan sering sekali menggunakan perasaan ketimbang logika kamu ya. Itu kenapa kamu bisa dimanfaatkan oleh mereka ya, sebab kamu termasuk orang yang tidak tegaan, orang yang selalu mudah tersentuh hatinya, mudah terenyuh ya, walau hanya dengan mendengar kata-kata atau omong kosong dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Mereka yang datang ke kamu yang tidak tulus tapi modus, yang membawa cerita sedih, yang berpura-pura hanya untuk memanipulasi kamu agar kamu bisa dimanfaatkan dan dikeruk harta bendanya atau memoroti kamu secara material atau pentacles kayak gitu loh guys ya. Karena kamu di sini memiliki perasaan yang halus. Ini sebetulnya bukan salahmu ya, sebab kamu yang termasuk orang yang berperasaan ini biasanya identik dengan seseorang yang memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, yang mana ini mengarah kepada seseorang yang memiliki rasa sosial dan rasa kemanusiaan yang besar ya, dan ini bagus. Namun kalau terlalu berlebihan ya, ketika kamu menggunakan perasaan terlalu berlebihan ya, maka itu bisa menjadi peluang bagi orang-orang toksik atau orang-orang yang manipulatif untuk memanfaatkan dirimu ya. Salahnya ini bukan di kamu yang memiliki perasaan, tapi kamu yang perlu mengendalikan perasaan kamu agar tidak overdose, agar tidak berlebihan gitu loh guys ya. Karena kita menghadapi berbagai tipe orang di luar sana ya.
Karena macam-macam orang itu datang ke kita dengan niat dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang benar-benar tulus ke kita, tapi ada juga orang yang modus ke kita, yang pengen tipu-tipu atau memanipulasi atau membodohi kita, kayak gitu loh guys ya. Jadi kita harus berbijaksana ya, harus bersikap bijaksana untuk bisa memperlakukan setiap orang dengan porsi yang pas atau sesuai, tidak berlebih, tidak berlebihan gitu ya, agar mereka tidak bisa menemukan celah untuk memanfaatkan kamu ya. Karena di sini ada tipe-tipe orang yang tidak tahu diri, yang sudah dibantu malah bersikap buruk, malah pengen memoroti, malah pengen memanfaatkan sebanyak-banyaknya gitu loh guys ya. Jadi kita di sini mesti lebih jeli, lebih teliti lagi dalam melihat siapa orang yang terkoneksi atau terhubung dengan kita. Apakah orang itu benar-benar tulus sama kita, atau sebaliknya orang itu modus gitu ya guys ya, dengan bermodalkan dusta atau kebohongan ya, untuk meraih atau mendapatkan perhatian dari kita gitu ya, agar kita merasa kasihan dan iba, sehingga dia bisa mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri gitu loh guys ya. Jadi di sini perhatikan ya, buat kamu-kamu yang selalu mengandalkan perasaan ya, mulai sekarang cobalah untuk bisa lebih mengelola atau mengontrol perasaan kamu ya, agar kamu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang ya. Menjadi simpati, menjadi seseorang yang empat atau empati itu cenderung sekali berpotensi untuk mudah dimanfaatkan oleh orang ya. Kalau misalnya kita mengabaikan atau tidak menggunakan logika ya. Jadi penting sekali untuk menggunakan logika dan mengendalikan perasaan ketika kita berinteraksi dengan banyak orang ya. Kalau kamu ketemu dengan orang yang tulus, itu tidak masalah. Kamu mau berperasaan kayak apa aja ya, dia nggak akan manfaatin kamu gitu. Karena dia juga tulus sama kamu, kamu pun juga tulus ya. Jadi klop klik gitu ya. Namun sebaliknya, kalau orang tulus seperti kamu ketemu dengan orang modus, itu bahayanya kamu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri, kayak gitu ya. Jadi kamu harus bisa menjadi sosok yang lebih bijaksana lagi dalam menyikapi atau dalam bersikap gitu ya guys ya, dalam menyikapi atau memberikan feedback, memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi jangan langsung telan, jangan mudah terhasut, mudah terprovokasi. Coba kamu gunakan logika kamu untuk berpikir agar kamu tahu gitu ya guys ya, apakah yang dia sampaikan itu benar-benar atau hanyalah kepura-puraan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, berikutnya apalagi yang menjadi penyebab kamu ini dimanfaatkan oleh mereka ya guys ya. Nah, di sini ada di Emperor ya guys ya, di mana di antara kamu ini ada yang tipe orang yang mudah ketergantungan terhadap orang lain gitu loh guys ya. Jadi di antara kamu ini ada beberapa dari kamu ini yang sepertinya itu masih berada di bawah kontrol atau kendali seseorang yang memiliki otoritas atau kekuasaan atau kewenangan terhadap sesuatu. Jadi kamu nggak bisa lepas, sehingga kamu manut atau menurut aja apa yang dia mau gitu, sehingga orang ini mudah sekali memanfaatkan kamu. Contohnya, kamu misalnya bekerja di suatu instansi tertentu ya, di bidang tertentu gitu kan. Mungkin kamu memiliki atasan atau memiliki seseorang yang mengatur pekerjaanmu gitu ya guys ya. Mungkin saja orang ini kebetulan NPD atau narsistik orangnya gitu ya guys ya. Maka kamu di bawah kendalinya gitu ya. Dan dia bisa memanfaatkan kamu ya untuk kepentingannya ya, untuk dia promo atau naik jabatan kayak gitu loh guys ya. Tapi dia menggunakan potensi yang kamu miliki. Nah, di situ kamu perlu waspada ya guys ya. Walaupun kamu misalnya bekerja di bidang tertentu atau di bawah naungan suatu instansi atau di bawah naungan dari seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas gitu ya, bukan berarti kamu bisa dimanfaatkan semaunya gitu ya. Kamu juga harus di sini menggunakan logika kamu ya. Berpikirlah lebih realistis. Kalau misalnya tidak ada untungnya kamu melakukan sesuatu yang dia suruh, sebaiknya kamu melakukan suatu penghindaran ya. Ini bukannya kamu itu bersikap untuk tidak baik ya guys ya, bukan. Tapi di sini kamu perlu menyeimbangkan diri ya. Kamu terlalu baik sama orang itu
hati-hati bisa dimanfaatkan oleh orang. Apalagi kalau kamu tergantung pada pekerjaanmu yang mana disetir oleh seseorang yang narsistik ya. Maka dia akan habis-habisan memanfaatkan orang yang memiliki potensi yang besar yang cenderung bisa dia gunakan untuk kepentingannya pribadi gitu. Jadi kamu di sini harus lebih bijaksana ya guys ya. Jangan sampai kamu menjadi korban atau menjadi seseorang yang mudah dibodohi atau mudah dimanipulasi oleh orang atau mereka yang tidak bertanggung jawab ini ya. Jadi kamu kalau udah tahu gitu ya guys ya, wah nih orang mau manfaatin kamu gitu, wah nih orang pengen ngambil keuntungan atau mengeruk keuntungan dari potensi yang kamu miliki atau dari kebiasaan atau keterampilan yang kamu punya gitu ya untuk kepentingannya. Sebaiknya kamu segera antisipasi gitu ya guys ya. Karena kalau tidak yang kasihan kamu gitu kan. Kamu nggak dapat apa-apa, dia yang dapat banyak gitu ya. Jadi terjadi ketidakadilan. So, untuk menegakkan keadilan itu, untuk menyeimbangkan itu, maka kamu harus bergerak cepat ya guys ya, untuk mengantisipasinya agar dia, orang yang punya wewenang atau otoritas ini tidak bisa semena-mena terhadap kamu gitu ya guys ya. Memang ada resikonya ya, mungkin kamu akan dimusuhi atau mungkin kamu akan dikeluarkan dari instansi itu ya, mungkin kamu akan diganti atau dipindahkan gitu ya ke lokasi lain gitu ya guys ya. Tapi daripada kamu di sini banyak dimanfaatkan ya guys ya, tanpa adanya kompensasi gitu ya guys ya, maka kamu perlu menyelamatkan dirimu sendiri, perlu memproteksi dirimu juga gitu ya. Kalau misalnya kamu diberikan kompensasi yang sesuai gitu ya, ya nggak masalah ya. Tapi kalau nggak ada kompensasi atau nggak ada keuntungan apapun ya, dia pakai tenaga kamu ya, dia pakai energi kamu, waktu kamu ya, dia nyedot semua itu habis-habisan untuk kepentingannya, maka sudah saatnya kamu meminta keadilan untuk itu ya, untuk tidak melibatkan diri agar bisa diperlakukan sewenang-wenang atau dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab ini, kayak gitu ya guys ya. Walaupun kamu berada di sebuah wadah ya atau komunitas tertentu ya, bukan berarti kamu bisa diperlakukan semaunya. Kamu juga punya hak loh guys ya, untuk bisa menentukan kehidupan kamu sendiri ya. Maka di sini solusinya belajarlah untuk mandiri ya. Berusahalah untuk bisa berpijak di kaki sendiri. Walaupun kamu misalnya sangat ketergantungan secara finansial dengan pekerjaan itu, tapi kamu cobalah untuk mencari alternatif lain yang mana bisa membuat kamu terbebas dari tekanan atau bagian daripada ambisinya untuk memanfaatkan kamu ya. Kamu di sini perlu membebaskan diri agar kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Next, apalagi yang menyebabkan kamu selalu dimanfaatkan oleh mereka ya. Di sini aku merasa adanya ketakutan dari kamu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya. Kamu ini orangnya kan berperasaan ya guys ya. Jadi kamu tuh kayaknya takut banget untuk menyakiti hati orang lain gitu ya. Tidak bisa berkata tidak gitu ya. Sulit untuk say to no kepada mereka gitu. Itu yang menyebabkan kamu selalu dimanfaatkan oleh orang sekitar atau mereka yang tidak bertanggung jawab ya. Karena kamu iya-iya terus atau mau-mau aja gitu ya guys ya, tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan konsekuensi atau akibatnya gitu ya. Kamu mau-mau terus gitu ya, nggak pernah menolak. Coba kamu belajar untuk say to no, berkata tidak kalau memang tidak sesuai dengan keinginan kamu ya, agar tidak mudah dimanfaatkan. Dan kamu jangan merasa bersalah. Dan kamu jangan merasa takut, apalagi merasa bersalah ketika kamu melakukan suatu penolakan atau berkata tidak kepada mereka. Kamu terkadang perlu berkata tidak kalau itu memang diperlukan, ya, agar kamu tidak mudah dimanfaatkan oleh mereka, ya. Katakan saja tidak kalau misalnya kamu nggak mau. Jadi kamu jangan memaksakan diri sendiri untuk melakukan sesuatu atau segala sesuatu yang bukan berasal dari keinginan kamu sendiri, tapi berasal dari keinginan orang lain, gitu ya guys ya. Dan kamu jangan merasa takut untuk menyakiti perasaan orang lain. Prioritaskan dulu dirimu sendiri. Ini bukan keegoisan ya, tapi ini belajar untuk menjadi bijaksana agar kamu tidak mudah dimanfaatkan dan jatuh menjadi korban ya, korban dari orang-orang yang manipulatif ya guys ya. Sudah saatnya kamu membentengi diri dan memproteksi dirimu agar tidak mudah terjebak dengan perilaku-perilaku toksik yang
diciptakan oleh orang-orang yang manipulatif ini gitu. Kamu jangan mudah terperangkap pada perasaan bersalah ya. Kamu harus lebih banyak menggunakan logika atau pikiran kamu ya guys ya, agar kamu tidak mudah dimanfaatkan orang, sehingga mereka tidak bisa menarik atau mengambil keuntungan-keuntungan dari dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke. Next, yang menyebabkan kamu selalu dimanfaatkan oleh orang, di sini ada di antara kamu yang merasa takut untuk dijauhi oleh orang lain atau dikucilkan oleh orang-orang ya guys ya, terutama di circle pekerjaan ini ya guys ya. Kan kebanyakan tuh pakai tim, grup ya, atau misalnya di lingkungan masyarakat gitu ya, bergerombol, berkelompok gitu kan ya. Kamu tuh takut kalau nggak punya teman. Ada di antara kamu yang takut nggak punya teman atau nggak ditemenin gitu loh guys ya. Sebaiknya buang rasa takut atau kekhawatiran kamu ya. Justru walau kamu sendiri itu menunjukkan bahwa kamu tuh kuat gitu ya. Kamu sendirian bukan berarti kamu nggak pandai bersosialisasi, tapi kamu tahu kapan kamu harus bersosialisasi, kapan kamu sendiri gitu. Dan jangan takut untuk dijauhi oleh orang lain ya. Dan kamu tidak perlu validasi atau pengakuan dari siapapun ya. Belajarlah untuk bisa berpijak di kaki sendiri ya guys ya, agar kamu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga kamu jangan takut kalau misalnya dikucilkan atau dipojokkan atau dijauhi oleh orang-orang atau mereka yang ingin memanfaatkan kamu. Ya buat apa kamu mengikuti apa maunya mereka, tapi semua kepemilikan kamu, apa yang menjadi hak kamu itu dikuras atau direbut atau dirampas oleh mereka. Ya buat apa? Memang setiap aksi atau tindakan itu memiliki resiko atau konsekuensi. Kamu harus berani untuk mengambil konsekuensi atau resiko dari apa yang kamu putuskan atau dari apa yang ingin kamu lakukan ya. So kalau kamu tidak ingin dimanfaatkan oleh mereka, maka kamu jangan takut dijauhi. Walaupun kamu dikucilkan atau kamu kesepian gitu ya, diisolasi oleh mereka ya, kamu tak perlu takut ya guys ya. Karena terkadang kalau kita benar dan kita mempertahankan kebenaran itu, kadang kita harus berani berjalan sendirian ya. Kebanyakan mereka bergerombol karena mereka tuh takut untuk berjalan sendirian. Walaupun mereka itu berada di jalan yang salah misalnya ya, tapi asalkan bergerombol mereka merasa aman ya. Itu pikiran di mana mereka itu tidak berprinsip ya. Bagai air di daun talas ya, orang begini ikut begini, orang begitu ikut begitu ya. Cobalah untuk bisa memiliki prinsip sendiri ya, agar kamu tidak mudah goyang, tidak mudah digoyahkan ya. Kamu memiliki kekuatan sendiri ya untuk bisa survive dalam hidup ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan khawatir dan jangan takut kalau kamu tuh sendirian ya. Justru jadikan kesendirian kamu itu sebagai sumber kekuatan atau power kamu ya. Walaupun kamu sendirian kamu bisa gitu loh guys ya. Walaupun kamu sendiri kamu mampu. Nah, seperti itu ya. Oke. Next, di sini yang menyebabkan kamu selalu dimanfaatkan oleh orang, karena di antara kamu ini ada yang takut jadi bermusuhan gitu ya. Takut dengan yang namanya konflik dan masalah gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu dan orang-orang yang di sekitar kamu ini tidak sesuai ya, punya pendapat yang berbeda-beda dan kamu tidak mengikuti atau menuruti apa kata mereka, jelas kan mereka marah terus berbondong-bondong memusuhi kamu ya. Di sini ada di antara kamu yang takut dimusuhi gitu loh guys ya. Lepaskanlah semua itu, lepaskanlah rasa ketakutan ya. Walaupun kamu dimusuhi oleh banyak orang, kalau kamu benar kamu akan tetap dijaga dan terproteksi ya. Alam semesta selalu melindungi mereka yang berada di jalan kebenaran. Jadi kamu jangan takut kalau dimusuhi oleh orang-orang sekitar. Kalau kamu berada di jalan kebenaran ya guys ya. Kamu jangan takut dimusuhi oleh banyak orang hanya karena kamu tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka ya. Justru kamu harus memprioritaskan dirimu sendiri dan menjadi diri sendiri ya. Walaupun resiko atau konsekuensinya kamu dimusuhi banyak orang. Tapi demi kamu bisa menjadi diri sendiri dan memiliki kehidupan yang mana hak kamu tidak bisa dirampas, maka kamu pun harus berani menghadapi risiko itu, gitu loh guys ya. Yang bermasalah bukan dirimu, tapi mereka lah ya. Mereka yang penuh dengan ambisi dan keserakahan untuk merampas hak orang, untuk bisa memanfaatkan orang demi kepentingan mereka sendiri ya. Kamu perlu memperjuangkan dirimu dan kehidupanmu sendiri di sini, oke? Terus di sini penyebab kamu selalu dimanfaatkan oleh mereka,
Karena di sini mereka memandang kamu itu adalah orang yang sepertinya mudah menghasilkan rezeki atau keuangan ya guys ya. Mereka tuh melihat kamu tuh kayak orang yang selalu punya duit gitu ya guys ya. Selalu memiliki rezeki ya, pandai mencari uang gitu ya guys ya. Jadi kayak nggak kesulitan dalam hal finansial atau ekonomi ya. Itu yang membuat mereka ini kayaknya ingin memanfaatkan kamu. Oleh karena itu kalau misalnya kamu punya uang ya, kamu mendapatkan penghasilan, lebih baik tutupi semua pencapaian terutama penghasilan dari segi pentacles atau keuangan ya, karena ada beberapa orang yang kayaknya mengincar itu ya dan berusaha untuk memanfaatkan dirimu ya, sebab mereka melihat bahwa kamu ini adalah orang yang pandai dalam mencari uang. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini penyebab lainnya yang membuat kamu selalu dimanfaatkan oleh mereka, karena di antara kamu ini ada yang sepertinya mudah dirayu atau mudah tergoda ya dengan kata-kata atau perlakuan manis orang-orang yang fake atau palsu gitu ya guys ya. Perlakuan palsu dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu ya. Jadi di sini kamu mesti hati-hati dengan yang namanya pujian ya atau sanjungan ya guys ya. Pasti di balik itu bisa jadi ada udang di balik kecebong ya. Udang di balik batu ya guys ya. Dimana mereka mengincar sesuatu atau menginginkan sesuatu dari dirimu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan mudah terbuai oleh kata-kata manis, rayuan, gombalan maut ya. Apalagi kalau yang ngerayu ini lawan jenis ya. Kalau kamu cewek, cowok yang rayu. Kalau cowok, kalau kamu posisinya cowok yang rayu cewek gitu ya guys ya. Hati-hati ya. Jadi di sini perkuat iman kamu. Jangan sampai iman kamu melemah hanya karena godaan dari seseorang yang memiliki tujuan yang kurang baik sama kamu ya guys ya, ingin memanfaatkan dirimu ya. So di sini lagi-lagi sebaiknya kamu berpikir lebih realistis, gunakan logika kamu agar kamu tidak mudah dibodohi dan tidak mudah dimanipulasi dengan kata-kata fake dan wajah yang fake dari mereka ya guys ya. Karena rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang munafik dan bermuka dua, makanya mereka ini pandai sekali dalam berdrama atau bersandiwara ya untuk bisa mengambil atau merampas haknya orang jatuh ke tangannya mereka ya dengan berbagai macam cara. Mereka tidak langsung memanfaatkan kamu itu secara belak-belakan atau gamblang gitu ya guys ya, nyuruh kamu ini itu gitu ya. Tapi mereka menggunakan jalan yang halus ya, yaitu dengan berpura-pura baik sama kamu, kemudian menyanjung kamu, memuji-muji kamu ya, biar kamu merasa bahwa mereka itu adalah teman baikmu, biar kamu merasa bahwa mereka tidak memiliki niat yang jelek terhadap dirimu, padahal mereka memiliki niat dan tujuan terselubung ke kamu yang mana kamu tidak ketahui, dan mereka berlindung di balik kata-kata manis mereka yang fake ini. Nah, seperti itu ya. Oke, and next, penyebab kamu selalu dimanfaatkan oleh mereka itu karena mereka menggunakan trik manipulasi yang mana mereka berusaha untuk mengiming-imingi kamu dengan berbagai hal ya. Kalau kamu memerlukan sesuatu ya, entah itu pentacles atau sesuatu yang bersifat material gitu ya guys ya, kamu sangat perlu banget gitu ya guys ya, kamu kepepet ya, mereka datang untuk menawarkan itu, tapi mereka meminta kompensasi yang lebih besar dari dirimu, yaitu memanfaatkan kamu gitu ya. Jadi tidak sebanding ya, apa yang mereka tawarkan dengan apa yang mereka ingin manfaatkan dari dirimu tuh tidak sebanding gitu ya. Jadi kamu jangan silau dengan iming-imingnya mereka ya. Nanti kalau kamu mau ngerjakan ini, nanti kamu dapat ini gitu loh guys ya. Kalau kamu mau seperti ini, nanti aku kasih yang seperti ini. Kamu harus gunakan logika kamu ya. Jangan sampai kamu mendapatkan keuntungan yang sedikit, sementara orang yang memanipulasi kamu ini ya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Itu kan tidak fair ya, tidak adil, tidak fair ya guys ya. Jangan sampai kamu dimanfaatkan, baik itu secara energi atau tenaga gitu ya guys ya, hanya karena kamu silau atau menyetujui jebakannya mereka ya, dengan mengiming-imingi kamu ini dan itu gitu ya. Kamu harus menggunakan logika kamu ya, agar kamu tidak terjebak dengan perangkapnya mereka ya. Mereka pandai sekali untuk bisa menjebak orang lain dengan mengiming-imingi ya, dengan sesuatu yang orang lain perlukan atau sesuatu yang orang lain butuhkan gitu ya guys ya. Kamu harus bisa untuk bersikap lebih bijaksana lagi di sini ya guys ya, agar kamu tidak terperangkap dengan jebakan yang mereka ciptakan sendiri buat kamu. Nah, seperti itu ya guys ya.
Oke, so di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries. Well guys, itu aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya. Apa pesannya buat kamu kali ini? What is message from universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Master of my life. I dedicate my strength to the divine within me, aligning myself with the true sovereign of my life. My ego steps aside as I listen to my inner voice and act in accordance with the truth I hear. In this way, I become master of my life. I live in abiding humility, grace, and love for the glory of God. Di sini pesannya buat kamu, kuasailah kehidupanmu sendiri. Jangan sampai dirimu dan kehidupanmu dikuasai oleh orang lain. Sudah saatnya kamu mengambil kontrol atas dirimu dan kehidupanmu sendiri. Karena aku rasa banyak sekali orang-orang toksik yang berada di sekitarmu yang ingin berkuasa atas dirimu dan kehidupanmu, yang mana sebetulnya mereka sama sekali tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengatur dan mengendalikan dirimu dan kehidupanmu guys. Kamu perlu berdedikasi dengan apa yang kamu miliki saat ini. Kekuatanmu, kelebihanmu, potensi yang ada di dalam dirimu, ya. Pergunakan semua itu untuk bisa membentengi dirimu sendiri dari orang-orang yang manipulatif. Karena orang-orang manipulatif itu sangat berambisi untuk bisa memanfaatkan semua potensi atau kelebihan yang kamu miliki untuk kepentingannya pribadi. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada dirimu ketika mereka ingin memanipulasi kamu. Oleh karena itu, kamu jangan sampai terjebak dengan kata-kata manis mereka yang fake atau palsu ya. Kamu di sini perlu menguasai dirimu dan kehidupanmu dan mengambil kendali atas itu semua sebelum orang-orang itu datang ke dalam kehidupanmu dan memaksa kamu untuk bisa menyerahkan semua yang kamu miliki kepada mereka ya. Mereka akan bermain cantik untuk merebut bahkan merampas kepemilikan kamu. Jadi di sini jangan beri mereka akses apalagi ruang untuk bisa diam-diam mengendap masuk ke dalam kehidupanmu ya. Karena orang-orang yang manipulatif ini adalah orang-orang yang tidak tulus atau kebanyakan modus ya guys ya. Karena mereka memiliki niat dan tujuan terselubung yang mana semua itu hanya untuk menguntungkan mereka semata ya. Di sini kamu perlu mendengarkan kata hatimu. Kalau kamu perlu berkata tidak, maka katakanlah tidak. Kalau memang tidak sesuai dengan maunya kamu, tidak sesuai dengan keinginan dan apa kata hatimu, ya. Karena orang-orang yang manipulatif ini cenderung memaksa dan berperilaku otoriter ya terhadap orang gitu ya guys ya. Kalau misalnya keinginannya mereka tidak dipenuhi, maka mereka ini cenderung akan bersikap kasar dan mulai terlihat sifat aslinya mereka gitu loh guys ya. Sebab orang yang benar-benar tulus sama kamu, itu kalau misalnya kamu tolak ya, atau kamu tidak bersedia mengikuti apa maunya dia atau mereka, maka orang-orang yang tulus itu nggak akan mempermasalahkan itu. Justru sebaliknya, orang-orang yang modus dan manipulatif, kalau kamu menolak, sedikit saja menolak mereka, itu mereka udah tersinggung. Dan cenderung akan memaksa ya, dengan berbagai macam cara ya, bahkan ada juga yang sampai tantrum, ngamuk gitu loh guys ya. Kalau misalnya memiliki hubungan atau koneksi yang sangat dekat, mereka nggak akan segan-segan untuk menyakiti dirimu. Seperti itu ya. Terutama ini mereka akan memberikan rasa sakit secara psikis atau mental ya guys ya. Dimana mereka akan mengajak orang-orang sekitar untuk memusuhi kamu karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai mereka menguasai dirimu dan kehidupanmu. Kamu bisa mencegah atau mengantisipasinya dengan menutup akses dan tidak memberi ruang bagi orang-orang yang kamu tahu bahwa mereka itu toksik atau mereka itu adalah orang-orang yang manipulatif, yang suka berbohong atau penuh dengan kepalsuan gitu ya guys ya. Maka sudah saatnya kamu jaga jarak atau menjauh dari mereka ya. Dengan begitu maka hanya kamulah yang bisa menguasai dan mengendalikan dirimu dan kehidupanmu sendiri ya.
kamu bisa hidup dengan penuh kedamaian dan cinta. Sebab di sini Tuhan akan selalu melindungi orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Dan jangan pernah takut kalau kamu sendirian, selama kamu masih berpegang kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dan selama kamu memiliki keyakinan atau iman kepada Tuhan, maka tidak ada satu orang yang bisa memanipulasi kamu. Sebab Tuhan akan selalu melindungi orang-orang yang selalu berpegang pada jalan kebenaran. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan bagi kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!